Oke ya teman-teman, mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama ada safety helmet atau alat pelindung kepala. Fungsinya bisa diketahui ya teman-teman, fungsinya jelas untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan, atau terpukul benda tajam dan atau benda keras lainnya. Misalnya kalau pas kegiatan permainan nih, kejatuhan ranting kering lah atau kejatuhan batang kayu gitu. Nah, untuk contoh yang benar itu yang ada di atas, contoh helmnya itu kayak helm proyek yang di sebelah kiri, kemudian yang tengah itu ada helm yang udah disertai dengan pelindung mata, kemudian yang di kanan itu helm yang udah disertai dengan face shield. Terus untuk yang di bawah itu contoh yang salah, jadi yang dipakai itu bukan topi baseball, bukan juga topi rimbawan atau topi lapangan yang biasanya kalian pakai, ataupun topi yang dipakai sama Mas Jin di pojok kanan bawah itu ya. Tapi helm proyek yang keras yang dipakai di atas. Oke, untuk selanjutnya itu ada alat pelindung telinga atau earmuff atau earplug. Fungsinya ini untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan, kayak yang udah aku jelasin di awal tadi. Nah, contoh yang benar itu ada yang di sebelah kiri itu. Jadi benar-benar yang kedap suara gitu teman-teman. Nah, itu ada contohnya juga yang dia itu cuma masuk di lubang telinga dan ada yang menutupi telinga secara keseluruhan. Serta ada juga yang udah jadi satu sama apa namanya sama helmnya, jadi cenderung lebih efektif ya untuk digunakan. Kalau di zaman sekarang itu ada juga yang udah jadi satu sama helm sekaligus dengan uh, face shield-nya. Jadi emang lebih cepat untuk digunakan dan nanti mungkin teman-teman bisa lihat contohnya di video yang nanti akan disetel. Kemudian contoh yang salah itu yang ada di sebelah kanan, bukan earphone yang biasa kalian untuk gunakan untuk mendengarkan musik. Oke, lanjut. Alat pelindung tangan atau safety gloves. Ini fungsinya untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari benturan, pukulan, terjepit, tertusuk, dan tergores. Untuk contoh yang benar itu ada yang di sebelah kiri, dan contoh yang salah itu ada yang di sebelah kanan. Bukan sarung tangan latex, bukan sarung tangan plastik, maupun sarung tangan fashion yang dipakai oleh Mbak Jenny. Tapi sarung tangan pelindung. Oke, lanjut ke alat pelindung kaki atau safety shoes. Itu tipe ya tulisannya safety. Nah, fungsinya di sini untuk melindungi kaki dari tertusuk duri atau benda tajam lainnya, terus melindungi kaki dari berbenturan dengan benda-benda keras dan berat, kemudian melindungi kaki dari tertimpa atau terjepit kayu, terus melindungi dari tergelincir pada tanah basah dan licin, dan melindungi dari terperosok pada medan yang basah dan lembek. Nah, contoh yang benar itu ada yang di atas. Contohnya yang pertama itu di sebelah kiri ada sepatu karet, kemudian yang di tengah dan sebelah kanan itu ada sepatu dengan lapisan atas itu dari baja dan dari baja yang kuat. Nah, biasanya yang di sebelah tengah sama kanan itu dipakai untuk kegiatan penebangan dan pembagian batang. Jadi kalau misalnya ini apa namanya menebang pakai chainsaw, terus nanti nauzubillahnya nih chainsaw-nya kebalik gitu, terus kena kaki, nah kakinya bakal terlindungi dari baja kuat itu tadi, dari puterannya, dari rantai-rantainya itu. Terus untuk contoh yang salah, itu tadi yang ada di bawahnya itu ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Nah, kemudian alat pelindung badan atau tubuh ini fungsinya untuk melindungi badan ketika melakukan pekerjaan, sehingga apabila terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut. Contoh yang benar itu ada yang di atas, yang di paling kiri itu ada rompi atau vest. Itu biasanya warnanya cenderung terang ya teman-teman. Ada yang warna oranye atau merah atau hijau kayak gitu biasanya. Kalau enggak warnanya mungkin gelap, terus nanti ada garis-garisnya yang dia tuh cenderung terang karena itu untuk
menandakan ini ya teman-teman, apa namanya, biar kalau misalnya kayak yang dibilang Maha tadi, kalau misalnya masuk di hutan itu kelihatan gitu loh. Kemudian ada yang rompi, yang melindungi setengah badan, terus ada yang terpisah antara jaket dan celananya, kemudian ada yang full body suits yang di sebelah kanan itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada alat pelindung pernapasan dan wajah atau masker. Nah, fungsinya di sini untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat atau menyaring partikel yang berupa debu dan asap. Nah, contoh yang benar itu seperti masker-masker fogging gitu, yang di sebelah kiri, dan contoh yang salah yang di sebelah kanan. Oke, untuk yang terakhir ini ada alat pelindung mata. Fungsinya untuk melindungi mata dari debu, serbuk kayu, batu yang tertiup oleh angin yang memiliki partikel yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Contoh yang benar itu ada yang ada di atas dan contoh yang salah itu yang ada di bawah. Nah, biasanya alat pelindung mata ini juga udah jadi satu sama safety helmet. Jadi udah berupa kayak face mask gitu, face shield maksudku. Itu juga udah sekalian jadi alat pelindung mata. Oke, ini ada tabel kebutuhan APD berdasarkan kegiatan menurut FAO. Kayak yang udah dijelasin di awal tadi, faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan APD itu ada dua. Yang pertama itu adalah kegiatannya ya. Jadi di sini kan kegiatan pemananan itu ada beberapa aspek. Ada beberapa komponen seperti penebangan, penyeradan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran. Nah, untuk penebangan ini, menurut FAO itu idealnya menggunakan APD seperti sepatu, celana anti gores, baju safety, sarung tangan, penutup telinga, pelindung muka, dan pelindung kepala. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti penyeradan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran, itu tidak terlalu penting untuk menggunakan celana anti gores, penutup telinga, pelindung muka, atau kacamata. Gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa memahami sendiri ya dari tabel ini. Oke. Lanjut kita nonton video mengenai APD dulu. Ya, untuk videonya ini nanti diperhatikan juga ya teman-teman. Nanti bakal aku tanyain dan harus ada yang jawab. Kegiatan penanganan hasil hutan kayu merupakan salah satu pekerjaan di bidang kehutanan yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi dan dapat berdampak pada kesehatan pekerja. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan penanganan kayu risiko tinggi. Di antaranya adalah yang pertama, kegiatan tersebut berhubungan dengan alat berat. Yang kedua, dimensi objek kegiatan penanganan yang besar. Dan yang ketiga, kondisi tempat kerja yang beraneka ragam. Salah satu upaya untuk mengurangi risiko terhadap kecelakaan kerja adalah dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Menurut Supriyatna tahun 2013, APD merupakan suatu alat atau perlengkapan yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Jenis dari APD sendiri meliputi alat yang melindungi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mari kita ulas satu persatu. Pertama, pakaian pelindung. Fungsinya untuk melindungi sebagian atau seluruh badan saat melakukan kegiatan pemanaman, sehingga apabila terjadi kecelakaan,
dapat mengurangi dampak yang terjadi dari kecelakaan tersebut. Contoh pakaian pelindung adalah jaket, rompi, dan full body suit seperti yang ada di video. Kedua, alat pelindung kaki atau safety shoes. Fungsinya untuk melindungi kaki pekerja dari bahaya yang ada di lingkungan kerja seperti tertimpa atau berbenturan dengan kayu, tertusuk benda tajam, terpeleset, terjepit, tergelincir, dan terperosok pada media yang basah. Ketiga, alat pelindung kepala atau safety helmet. Fungsinya untuk melindungi kepala dari risiko benturan, kejatuhan, terkena benda tajam atau benda keras, api, serta melindungi rambut dari bahaya terjerat oleh mesin yang berputar. Keempat, alat pelindung mata, wajah, dan telinga. Fungsi pelindung mata dan wajah untuk melindungi mata dan wajah dari percikan benda asing saat bekerja dan dari gangguan partikel lain. Sedangkan fungsi pelindung telinga untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Contohnya, helm yang telah dilengkapi dengan face shield dan earmuff yang menyatu seperti yang digunakan pada video ini. Kelima, alat pelindung tangan atau safety gloves. Fungsinya untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari benturan, pukulan, terjepit, tertusuk, tergores, dan cedera-cedera lain yang memungkinkan beresiko untuk mengenai tangan. Nah, itulah teman-teman jenis-jenis alat pelindung diri yang digunakan untuk kegiatan pemanasan. Meskipun APD saat ini modelnya semakin banyak dan kian efektif untuk penggunaannya, namun yang paling penting adalah kesadaran dari para pekerja itu sendiri akan pentingnya menggunakan APD agar dapat menekan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Oke ya teman-teman, kan tadi udah dijelasin nih mengenai jenis-jenis APD, sama udah lihat video juga mengenai APD, jenis-jenis APD yang di kegiatan pengamanan. Nah, aku mau salah satu, ya nggak salah satu, beberapa dari kalian coba dong nge-review ulang dan coba menyebutkan jenis-jenis APD-nya tadi itu apa aja dan kegunaannya itu apa aja. Monggo, ada yang bisa atau ada yang mau. Nggak harus langsung semuanya disebutin. Misalnya nih, Mbak, aku tadi ingatnya cuma yang alat pelindung kepala. Oh ya udah, nggak apa-apa. Izin menjawab, Mbak. Oke, boleh. Nama dan koasnya? Nama Tegar Sejasa Putra, koasnya Mbak Nisa. Oke. Jadi pemanenan hasil hutan itu sangat beresiko karena memakai alat berat, terus dimensi pekerjaannya besar, terus dan kondisinya beraneka ragam. Makanya dianjurkan untuk menggunakan APD. APD itu terdiri dari jaket, rompi untuk melindungi badan, terus alat pelindung kaki untuk melindungi kaki dari terpeleset, tertusuk, terus alat pelindung kepala berupa helm untuk melindungi kepala dari benturan, terjerat, dan lain sebagainya. Kemudian alat pelindung mata dan wajah yang berguna untuk melindungi mata dan telinga dari kebisingan. Kemudian alat pelindung tangan untuk melindungi jari dari tertusuk, tergores, dan lain sebagainya. Itu Mbak, terima kasih. Oke, benar ya Tegar. Terima kasih sudah menjawab. Untuk yang lain, ada lagi yang mau menjawab? Sebutkan nama dan koas ya. Belum, gak ada ini. Yo, dari praktikannya Nisa udah loh. Ini dari praktikanku masa nggak ada yang mau jawab. Ayo dari praktikanku satu, di situ udah.
Tenan iki ra ono, nek ra ono sik volunteer mengajukan. Gimana Raffi mau jawab? Kalau aku masuk kan? Masuk. Mungkin mau sedikit nambahin. Kan Iya boleh. juga kegiatan dengan kegiatan yang menghasilkan melakukan kepala untuk meninggalkan dan mengantisipasi barang jatuh dari atas maupun benturan terus kemudian menggunakan kepala untuk meninggalkan patah dari kematangan kayu misalnya, terus telinga untuk meninggalkan kemudian ada rompi yang warna cerah dan terlihat saat pertandingan dan mudah dideteksi dan mudah sakit juga untuk mengamankan badan kurang dari alat. Mungkin ada di tangan ada satu tangan untuk meninggalkan tangan dari injekan maupun benda tajam. Itu ada tapi untuk menghindarkan dari terbentuk maupun tertutup. Oke, terima kasih Raffi. Ini aku kasih kesempatan satu lagi, ada yang mau mencoba mereview lagi? Dapat nilai loh. Aku hitung 1 sampai 3, kalau nggak ada yang mengajukan diri, aku tunjuk ya. 1, 2, 3. Oke, aku mau Alvito Rahman. Ada? Iya, Mbak. Oke, coba mereview video atau jenis-jenis APD-nya tadi yang udah dijelasin. Iya, Mbak. Mohon maaf nanti kalau semisal ada yang kurang lengkap ya, Mbak. Ya. Tadi ada mulai dari atas kepala itu ada helm pelindung, fungsinya untuk melindungi apabila mungkin ada benturan-benturan dari benda-benda yang nggak diinginkan. Terus tadi ada rompi, terus sama baju celana itu berfungsi untuk melindungi lebih ke standar operasional kerja. Terus oh ya, di kepala tadi juga dilengkapi dengan masker dan kacamata. Terus di bagian kaki ada pakai sepatu boots, fungsinya untuk apabila lahan tersebut lahan basah itu mengurangi tergelincir, terus juga melindungi kaki dari benda-benda tajam. Mungkin itu, Mbak. Oh iya, sama sarung tangan. Oke, terima kasih Alvito. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, masuk ke data ya teman-teman. Jadi di sini ada 4 poin yang bakal kalian masukkan di data. Yang pertama, mengamati dan mereview video tentang APD yang telah ditampilkan. Kemudian yang kedua, mencari foto tentang standar pemakaian APD dan ditunjukkan bagian-bagiannya beserta sumber. Nah, untuk poin kedua ini itu kayak yang di mini quiz tadi gambarnya, kurang lebih kayak gitu ya.
Atau kalian mau kalau nemu gambar sendiri terus dibikin tunjuk-tunjuk sendiri gitu juga nggak apa-apa. Kalian edit sendiri juga nggak apa-apa. Terus untuk yang poin ketiga, mencari gambar APD beserta fungsi per bagian. Kemudian yang keempat, menentukan APD yang harus digunakan untuk masing-masing tahapan kegiatan pemanenan hasil hutan kayu, seperti pada tabel yang ada di slide selanjutnya. Sampai di sini dulu untuk data, ada yang mau ditanyain teman-teman? Jadi kan yang di poin pertama, itu kan tadi videonya ada 2. Itu nanti kalian review dua-duanya, terus dimasukkan ke data. Kemudian yang kedua, mencari foto tentang standar pemakaian APD dan ditunjukkan bagian-bagiannya, itu kayak yang gambar yang di contoh mini quiz tadi. Terus yang ketiga, gambar APD beserta fungsi, itu per bagian-bagiannya. Ini disertai sumber juga. Dan kemudian yang terakhir, menentukan APD yang harus digunakan untuk masing-masing tahapan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang masih dibingungkan? Oke, aman ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk contoh tabel kebutuhan APD berdasarkan kegiatan. Jadi, kayak yang tadi tabel FAO itu, menurut FAO itu, jadi misalnya penebangan dan pembagian batang itu APD yang diperlukan tuh apa aja sih, terus kamu dapat referensi APD yang digunakan itu apa aja dari mana. Nah, itu juga dimasukin referensinya. Itu ya, tabel APD diisi dengan cara dijentang sesuai dengan kebutuhan yang digunakan pada referensi. Ya, referensinya ini sama kayak di dasar teori. Nah, ini ada lagi teman-teman, datanya nambah satu lagi. Jadi kan tadi di awal udah ada 4 poin yang dimasukin ke data, terus ini ada satu lagi poin yang dimasukin ke data, yang diwarnain hitam itu dimasukin ke data, terus yang warna oranye itu masuk ke pembahasan. Nah, yang kelima, ini mencari data kecelakaan kerja pada kegiatan pemanenan hasil hutan, bisa di Indonesia ataupun di luar negeri, selama 5 tahun terakhir beserta sumbernya. Nah, outputnya ini nanti bisa berupa uraian, bisa berupa grafik, atau bisa berupa tabel kayak gitu. Jadi senemunya kalian nggak apa-apa, yang penting sumbernya disertakan, dan itu bisa dari Indonesia atau dari luar negeri. Terus untuk yang oranye ini dimasukin di pembahasan, ada berikan contoh kasus real tentang kecelakaan kerja pada kegiatan pemanenan hasil hutan, bisa di Indonesia ataupun mancanegara, disertai sumbernya juga 5 tahun terakhir. Kemudian review mengenai APD yang ada di Indonesia dalam kegiatan pemanenan hasil hutan. Dan yang terakhir ada mencari referensi yang lebih lengkap tentang APD. Itu ya untuk kisi-kisi pembahasan kurang lebih dimasukin itu. Yang wajib harus ada di pembahasan 3 poin itu. Tapi kalau teman-teman mau nambahin lagi juga nggak apa-apa di pembahasan. Terus yang di atas itu masuk di data. Nah, untuk deadline pengumpulan laporan ini Rabu minggu depan, Rabu 31 Mei. 31 Mei itu hari Selasa betul. Rabu 1 Juni 2022. Ya ini yang benernya. Jam seperti biasa jam 2. Tapi karena minggu depan ini tanggal merah dan kita udah selesai praktikum, jadi kita udah nggak ada praktikum. Kemudian untuk acara 9 itu acara presentasi bakal dilaksanakan insya Allah tanggal 2 Juni ya teman-teman. Kemudian di laporan acara 8 ini nanti disisipkan kesan dan pesan selama mengikuti praktikum PHH. Oh ya, untuk datanya ini nggak ada ACC, jadi langsung kalian masukin aja di laporan dan ngumpulinnya bareng sama laporan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Atau ada yang masih kurang jelas? Jelas, Mbak. Oke. Oke. Kalau sudah jelas, aku kembalikan ke Nisa. Monggo, Nis. Oke, Mbak. Terima kasih. Mungkin acara terakhirnya cukup. Jangan lupa data atau laporan yang belum segera dikumpul, karena kalau 8 acara belum, nanti kalian nggak bisa ikut presentasi. Kalau nggak bisa ikut presentasi, nanti otomatis nggak bisa ikut responsi. Kan sayang kalau ngulang tahun depan. Jadi mending mulai dikerjain aja. Mungkin dari aku dan Mbak UU cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada sesuatu yang kurang jelas selama praktikum pemanenan hasil hutan ini. Jangan lupa kumpulkan laporannya dan info mengenai presentasi nanti menyusul ya teman-teman. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Oke, Mbak. Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.